pertanyaan menurut saya penting juga, Ustaz. Karena ada anggapan bahwa ketika sosok ini datang, itu dia akan mengislamkan seluruh manusia. Bagaimana? Saya yakin 100% bukan tugas seorang nabi, apalagi non-nabi, bukan tugas rasul, apalagi non-rasul untuk mengislamkan orang. Karena Rasul sudah mengatakan wa ma alaina illal balagh. Kita ini cuma nyampein aja. Mengislamkan orang itu harus dari diri orang itu. Kenapa? Karena la ikraha fiddin. Ini prinsip. Manusia itu ketika merasakan keamanan, keadilan, kesejahteraan dan perasaannya terbuka, otomatis dia akan menerima Islam. Karena apa? Islam agama fitrah. Tapi Islam yang ini ya, yang sesuai dengan fitrah. Kalau Islam yang gak jelas, gak tahu, malah mau dipaksain pakai apapun orang akan lari dari Islam. Semua pemeluk agama atau umat beragama meyakini seorang juru selamat akan muncul di hari akhir dunia ini dan menyelamatkan manusia serta dunia ini dari ketidakadilan. Nah, melanjuti diskusi kita atau diskusi kami beberapa waktu lalu dan melengkapinya supaya bisa lebih dipahami atau dinikmati atau disimak secara lebih baik, kami akan berdiskusi kembali atau mengobrol kembali tentang persoalan Imam Mahdi atau konsep Mahdiisme ini. Seperti tadi sudah saya katakan, kawan-kawan, bahwa hampir semua agama, semua pemeluk agama meyakini akan datangnya juru selamat, entah itu agama Ibrahimik seperti Islam, Yahudi, dan Kristen, atau agama-agama non-Ibrahimik. Nah, bersama saya tentu saja telah hadir pembahas kita, Ustadz Musa Al-Kazim. Ustadz, sebenarnya apa sih urgensi kita atau urgensi manusia itu meyakini akan datangnya seorang juru selamat? Karena kalau saya pernah ngobrol dengan teman, seorang teman mengatakan bahwa dia mengatakan pembalasan atau keadilan itu tidak akan ada di dunia ini. Keadilan itu akan ada di akhirat, di mana nanti akan ada pengadilan. Sementara di dunia ini ya begini saja sampai akhir zaman. Nah, sebenarnya apa sih urgensi keadilan itu harus dimenangkan di dunia ini, sehingga kita harus mempercayai akan ada datangnya seorang juru adil atau juru selamat? Secara singkat dan ringkas, keyakinan akan kemenangan keadilan itu akan membawa efek-efek edukatif dan motivasional kepada sang pemiliknya. Karena dengan kita meyakini bahwa keadilan akan menang, minimal kita sendiri akan berlaku adil. Karena kita tahu akan ada pembalasan di dunia sebelum di akhirat. Satu. Kedua, kita akan berpihak kepada mereka yang hendak menebarkan keadilan. Ketiga, akan menghambat mereka yang mau melakukan ketidakadilan lebih jauh atau melakukan penindasan, bahwa pada akhirnya engkau akan dihukum di dunia ini. Dan itu keyakinan sama pentingnya dengan keyakinan tentang keadilan di akhirat. Karena pada akhirnya kan keadilan di akhirat itu setelah manusia mati dan meninggalkan dunia. Tapi di dunia sendiri bagaimana? Jangan sampai orang karena tidak punya solusi tentang bagaimana nanti akhir dari perjalanan ini, apakah manusia akan mendapatkan keadilan atau tidak, makanya ya sudah, lebih baik anarki aja, tidak perlu melakukan keadilan, toh juga tidak akan ada balasannya dan juga tidak akan dimenangkan keadilan. Akhirnya manusia secara mulai dari niatnya saja sudah tidak akan pernah ingin berbuat adil, karena pada akhirnya dia tahu keadilan tidak ada rewardnya dan juga tidak ada kemenangannya dan tidak ada efeknya berbuat adil ataupun tidak. Apa bedanya efek? Apa perbedaan efek dengan mempercayai keadilan itu nanti akan ada di akhirat dengan keadilan ini akan dimenangkan di dunia pada saat dunia masih ada? Karena keadilan yang di akhirat lebih abstrak daripada keadilan yang di dunia. Kalau kita tidak bisa memahami keadilan di dunia yang konkret, bagaimana bisa kita memahami sesuatu yang lebih abstrak di akhirat?
Dan kemudian problem manusia adalah ketika dia tidak bisa mendeskripsikan keadilan itu seperti apa di dunia, dia tidak akan melakukan keadilan itu, tidak akan menginspirasi, mengaspirasikannya. Jadi tidak akan terinspirasi oleh konsep keadilan, juga tidak akan beraspirasi kepada keadilan. Jadi dia akan justru beraspirasi kepada apa yang berlaku umum. Kalau yang berlaku umum itu penindasan, ya dia akan ikut dalam rombongan mereka yang menindas di dunia. Kalau dia tidak punya konsep seperti itu, maka dia akan menjadi pelaku kejahatan akhirnya. Sama seperti orang begini, Pak. Contoh aja ya. Ketika orang tidak percaya bahwa ada hukum bagi mereka yang melakukan kejahatan di sebuah negeri, apa yang akan terjadi pada masyarakat negeri itu? Dia tidak percaya akan ada penegakan hukum dan dia percaya bahwa semua hukum bisa dipermainkan. Maka dia akan dengan mudah melakukan kejahatan. Tapi kalau dia kalau dia percaya bahwa akan ada pembalasan hukum, akan ada penegak hukum, dan akan ada aparat hukum yang mengejar kamu, dan akan menyelidiki kamu, dan akan menghukummu, akan ada efek jera. Dan juga sebelum melakukan dia akan terhambat. Itu maksud saya urgensinya. Ini terlepas dari masalah akidah yang lebih jauh ya, masalah keyakinan akhirat. Tapi di dunia dia akan tercegah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tidak adil. Ya. Kalau secara abstrak saja, maksudnya bukan secara abstrak, maksudnya secara umum saja, kan di dunia ini orang yang jahat itu kan sedikit. Ya. Orang baik sebagian besar orang baik. Tapi orang baik ini kan terbagi dua. Orang baik yang mau melakukan kebaikan, tapi orang baik yang lebih baik diam. Nah ini kan yang mayoritas orang baik tapi diam, tidak mau melakukan apa-apa. Nah sebenarnya urgensi untuk kelompok yang mayoritas ini apa nih? Kan dia sebenarnya saya mau baik aja buat diri saya sendiri. Tapi kalau mencegah kejahatan atau memperingatkan orang, saya nggak mau lah. Ya, Atau nanti di akhirat juga diadili. Umumnya mayoritas manusia itu karena merasa tidak berdaya. Jadi tidak ada daya dan upaya dia untuk bisa merasa bahwa dia bisa mengubah sesuatu. Bisa akan ada perubahan kalau dia berbuat baik. Kan dia jadi ketidakberdayaan kan yang mengakibatkan orang, udahlah yang penting saya berbuat baik, saya nggak mau tahu apa yang dikerjain orang dan saya percaya nanti pada akhirnya Tuhan akan membalas semua. Ketidakberdayaan itu tidak boleh ada. Inilah salah satu solusi yang dihadirkan oleh konsep Mahdawiyah atau Mahdiisme ini, bahwa wahai manusia yang tidak berdaya menghadapi kejahatan itu, jangan punya pikiran seperti itu, karena ada konsep ini yang seharusnya mendorong untuk ikut serta dalam rombongan pelaku kebaikan dan keadilan. Tapi apa saja yang bisa diperbuat oleh seorang yang bernama Mahdi ini atau Imam Mahdi ini melawan kejahatan yang kita tahu sekarang ini kan sudah terorganisasi, bahkan mungkin mungkin sudah berbentuk negara adikuasa yang punya power luar biasa, punya jejaring yang sangat luas, punya teknologi yang sangat canggih. Apa yang bisa dilakukan oleh seseorang saat yang dinanti-nanti itu nanti? Iya, pertama ide dulu. Jadi kalau kita sudah percaya dengan ide itu sebagai sebuah keyakinan, kita yakin bahwa keyakinan itu akan terrealisasi atau terwujud, maka itu akan memberi efek berdaya pada diri kita. Jadi kita akan berdaya untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika itu diyakini oleh mayoritas manusia, maka sosok ini akan punya pengikut sebanyak mayoritas itu kan gitu. Sementara sekarang kebanyakan orang itu merasa hopeless, helpless, tidak berdaya dan ngapain, bahkan apatis dan tidak mau tahu apa yang terjadi. Nah, itu menurut saya justru pada saat itu Imam Mahdi tidak bisa berbuat apa-apa karena perbuatan dia harusnya disambut oleh jutaan orang, puluhan juta orang yang merasa punya aspirasi terhadap keadilan. Kalau tidak ya dia helpless, hopeless dan tidak punya mujizat untuk bisa mengubah apa-apa karena mujizat itu bukan bagian dari kerja dia gitu loh. Jadi bedanya Imam Mahdi dengan para nabi dan rasul, Imam Mahdi tidak akan punya mujizat. Imam Mahdi mengandalkan kalian. Imam Mahdi itu konsep dan sosok, suatu konsep dan sosok yang membutuhkan semua orang untuk merealisasikan kerja-kerjanya atau program-program. Jadi memang harus ada semacam perubahan paradigma dari kebanyakan orang, bahwa mayoritas orang itu
selain memang berhati baik, berniat baik, juga mau bertindak baik gitu. Iya, dan percaya bahwa akan ada pemimpin yang akan membawa dia kepada kebaikan. Kalau tidak percaya dengan itu, dia akan merasa, oh saya sendirian, dia sendiri oleh semua. Dan itu memang yang dikerjakan oleh mereka yang ingin menghancurkan konsep Mahdi itu. Bahwa Anda kan sendiri mau berbuat baik. Ini sementara kekuatan kejahatan terlalu besar. Terus siapa pemimpinnya, kan gitu selalu. Jangan itu dulu yang dipikirin, jangan itu yang diributin. Ide bahwa keadilan pada akhirnya akan menang di bumi ini, itu dulu. Ketika Anda merasa bahwa ini akan ada efek, maka Anda akan kerjakan. Pak, manusia itu bekerja untuk sebuah efek. Kalau dia tidak percaya bahwa akan ada efeknya, dia tidak akan mau bekerja. Tidak mau bekerja dan tidak mau berpikir tentang sesuatu yang tidak ada efeknya. Apalagi dia tahu itu mustahil. Gimana dia mau bekerja? Dia tinggalkan aja. Tapi kalau dia percaya, maka dia usaha. Makanya setiap orang, meskipun hari ini tidak dapat duit, dia akan besoknya keluar lagi. Tapi kalau dia sudah putus asa, saya tidak akan pernah dapat rezeki. Ya sudah, dia di rumah aja. Sama seperti orang sakit. Kalau dia sudah tidak percaya akan datangnya kesembuhan, dia tidak akan berobat. Selama dia masih percaya akan datangnya kesembuhan, maka dia akan berobat. Selama dia berobat, dia masih percaya dengan suatu ide bahwa suatu saat saya akan sembuh. Begitu juga dia bekerja, dia percaya dengan ide bahwa suatu saat saya akan dapat rezeki. Begitu juga dengan ide tentang Imam Mahdi. Bahwa akan ada keadilan. Loh, siapa orangnya? Ini dulu. Oke. Setelah ini baru pasti ada sosoknya dong yang akan memimpin masyarakat ini. Nah, sosok ini siapa, Ustaz? Itu tadi. Sosok ini Secara riwayat keagamaan, teks-teks ini siapa sosok ini? Dan apakah sudah lahir? ya Sudah ada di dunia ini? sudah ada, belum? sudah ada menurut madhab Ahlul Bait. Dia sudah ada, sudah lahir ke muka bumi ini di 255 Hijriah atau di Masehinya itu pada 869 Masehi, dan mengalami kegaiban pada 874 Masehi, 941 gaib dan tidak bertemu orang lain. Namanya? Muhammad ibn Hasan al-Mahdi, putra dari seorang yang bernama Hasan al-Askari. Nah, bagi kita yang meyakini ini, sosok itu sudah ada gitu. Nah, problemnya kan ngapain aja sosok ini, atau problemnya adalah kenapa harus ada sosok ini, atau kenapa harus dia atau sosok ini. Pertanyaan harus dibalik kepada yang sebaliknya. Kalau tidak ada sosok ini, malah Anda yang bingung dong mau mencari sosok siapa. Ini toh sudah ada. Yang jelas, apakah Anda percaya dengan ide keadilan itu sendiri? Biasanya orang yang tidak bisa meyakini ide tentang adanya keadilan akan susah meyakini bahwa ada pembawa keadilan itu berupa sosok ini. Akan lebih susah lagi karena dia sendiri tidak percaya adanya keadilan, kemenangan akan keadilan. Bagaimana dia perlu percaya pada sosoknya? Jadi menurut saya stepnya begini: percaya dulu bahwa keadilan akan menang. Itu dulu stepnya. Setelah itu sosoknya ada. Sekarang pertanyaannya, yang penting dulu percaya dulu konsepnya ya. Percaya dulu konsep bahwa keadilan akan menang. Baru mengidentifikasi sosok kan gitu. Dan berbagai ciri dari sosok itu. Tapi kalau dia ragu di sini, pembahasan ini menjadi muspra, tidak berguna, absurd. Kita membahas ini absurd karena ininya sendiri sudah. Jadi kalau yakin di sini, pijakannya ini tidak ada. Kalau yakin di sini dan belum sepakat sama sosoknya, masih mending. Nah, tapi pertanyaannya bagi yang yakin ini dan tidak menemukan sosok, sudah lebih berat. Siapa dong orangnya? Itu akan perdebatan panjang lagi, dan satu masalah yang akan dihadapi oleh mereka yang yakin pokok ide dasarnya tetapi tidak percaya adanya sosok adalah bahwa menghadirkan sosok ini sendiri akan menumpahkan atau menyebarkan ketidakadilan baru. Karena siapa orangnya? Semua orang akan berebut. Iya toh, Pak. Iya. Justru siapa saja bisa mengklaim. Makanya sepanjang sejarah ada banyak Imam Mahdi palsu. Mengapa? Karena ya itu bahkan kalau kita lihat dinasti Islam yang mengaku sebagai Imam Mahdi itu hampir sebagian besar, minimal dinasti Abbasiyah. Sosoknya tadi sudah jelas, ada taruhlah tadi. Jadi saya ingin disebutkan ada silsilah. Sequence logisnya itu jelas ya. Percaya dulu dengan ini baru bicara sosoknya. Oke. Karena kalau sudah percaya ini, menerima sosok itu akan menjadi sesuatu yang natural. Jadi konsekuensi logis.
Karena kalau mau percaya ini tetapi sosoknya belum ada, nah ini satu kontroversi baru yang akan menghadirkan penindasan dan gelombang ketidakadilan. Nah, Oke, sosoknya tadi sudah dijelaskan bahkan sampai Definitif. Nasabnya ya. Ya. Tapi kenapa sosok ini harus hidup 1200 tahun lalu dan harus hidup ya 1200 harus lahir 1200 tahun lalu dan harus hidup sepanjang itu sampai saat ini? Karena tidak ada alternatif lain. Karena tidak ada sosok lain yang bisa memegang peran seperti dia. Karena sosok itu adalah sosok yang definitif. Kalau masih mau cari sosok baru menggunakan semua prosedur yang sudah kita lihat selama ribuan tahun manusia, ujungnya apa? Ujungnya ketidakadilan baru, ujungnya tiran baru. Makanya saya bilang percaya dulu dengan ini. Nah, kenapa dia harus hidup seperti itu? Karena tidak ada alternatif. Dia harus hidup selama manusia masih belum bisa mengubah paradigma hidupnya di dunia. Jadi selama manusia masih merasa bahwa untuk menang dia harus mengalahkan, selama dia merasa bahwa dia harus menumpuk harta lebih daripada orang lain, selama keserakahan itu menjadi pola hidup, bla 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 bla, sosok ini tidak relevan. Karena kita percaya ketidakadilan sebagai jalan hidup kan, Pak. Nanti nunggu manusia, generasi manusia yang percaya sebaiknya adil ya. Ternyata adil itu jauh lebih istimewa, lebih manusiawi, lebih enak, lebih maju, lebih cerdas. Baru sosok itu relevan dibahas. Jadi sebenarnya siapa yang menunggu bisa? Who is waiting? Exactly, beliau yang menunggu. Makanya yang lama umurnya kan beliau. Kalau orang lain semua pada mati. Nah, gitu. Karena beliau tidak menemukan momen di mana manusia itu percaya dengan keadilan. Manusia masih percaya kalau gua mau menang, gua harus hajar orang ini, gua harus sikut si dia, gua harus ambil harta dia, hak dia harus gua tahan, bla bla. Oh, ya udah ntar dong. Dan tidak penting sosoknya siapa. Karena sosok yang akan datang di era akhir zaman ini ya, kita bicara solusi final ya, end game. Itu harus tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang sebelumnya kan, atau mengulang model-model sebelumnya. Dan model sebelumnya itu jauh lebih agung. Rasulullah jauh lebih agung daripada Imam Mahdi kan. Jauh lebih agung. Menurut pendapat Ahlul Bait, Imam Ali jauh lebih agung daripada Imam Mahdi. Imam Hasan jauh lebih agung daripada Imam Mahdi. Imam Husain jauh lebih agung. Jadi keagungan mereka yang sudah mencoba pola non akhir zaman, kan katakan gitu, pola non end game, terpatahkan oleh kejahatan yang terorganisir, terpatahkan oleh masyarakat yang tidak peduli, terpatahkan oleh paradigma masyarakat yang tidak berubah. Berarti sang pemimpin ini, bahkan sebetulnya keistimewaan pemimpin ini cuma satu kalau menurut saya, dia sanggup nanti. Jadi bukannya keistimewaan dia punya mukjizat. Saya sudah teliti bahwa hadis-hadis itu kebanyakannya lemah. Imam Mahdi tidak mungkin lebih istimewa daripada Rasulullah, mustahil itu. Berarti yang akan terjadi adalah keistimewaan sosok ini akan hadir di suatu generasi manusia yang telah berubah. Tapi nah, bagaimana manusia berubah? Ya setelah manusia mengalami trial and error, ternyata perang itu nggak enak, ternyata cara kalau saya bikin senjata orang lain juga bikin senjata, kalau saya lakukan kekerasan orang lain juga bisa, kalau saya menindas orang lain juga bisa menindas, dan seterusnya. Setelah dicoba semua nggak berhasil, berarti dia sabar menunggu, Ustaz. Sabar menunggu. Tapi saya tidak bisa membayangkan, Ustaz, ketika nanti tahun lagi beliau muncul, tidak bisa membayangkan sosok manusia yang sudah hidup 1200 tahun lebih. Apa mungkin? Ya, mungkin aja. Karena tidak ada satu bukti medis, saintifik, logis yang mengatakan bahwa manusia tidak bisa hidup sepanjang ribuan tahun. Tidak ada satupun bukti. Tidak ada buktinya itu. Kecuali sains bisa mengatakan bahwa tidak mungkin manusia hidup lebih dari itu. Karena begini Pak Irman, kan kita sering ulang, manusia itu sering mengira yang tidak diketahui itu tidak ada. Ini problem fallacy, kesalahan berpikir manusia. Jadi ketika dia tidak tahu sesuatu, dia nafikan sesuatu yang tidak dia ketahui. Padahal antara ketidaktahuan dan
ketiadaan itu tidak sama. Ya. Jadi tidak tahu itu Belum kan tentu ada. problemmu, Iya, iya. problem kamu tidak tahu. Tapi tidak ada itu problem lain, ketiadaan lebih luas. Artinya kita belum tahu ada manusia yang bisa sampai umur lebih dari 1000 tahun, tapi belum tentu itu tidak ada. Belum tentu itu tidak ada dan belum tentu itu mustahil. Apalagi penemuan manusia bahwa manusia ini bisa begini Pak Firman. Kalau kita lihat sejumlah ya data arkeologis misalnya menemukan manusia ini, kerangka manusia yang hidup berapa puluh ribu tahun ada. Apalagi dalam konteks Islam sendiri, dalam konteks kepercayaan umat Islam pada umumnya percaya Nabi Khidir nggak meninggal. Padahal Nabi Khidir itu berapa ribu tahun. Nabi Khidir kan di masanya Nabi Musa. Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Musa ketika bertemu Nabi Khidir itu sudah tua. Nabi Khidir sudah ada sebelumnya. Bahkan ada mengatakan bahwa Nabi Khidir itu sejak zamannya Nabi Idris. Nabi Idris itu setelah Nabi Adam. Oke. Adam, Idris, Nuh. Tapi intinya Kan gitu? tidak pernah ada. Nah, ini dari sisi kepercayaan. Tapi klinis bahwa manusia ini umur pasti segini. fatwa medis tidak sampai ke sana. Karena sains itu tidak bisa memvonis hal yang seperti itu. Tidak ada vonisnya. Bahwa sains belum mendiscover sebuah teknologi, inovasi untuk memperpanjang persoalan sains, bukan persoalan keberadaan. Sama seperti sains kan belum mendiscover adanya triliunan galaksi man. Apa isinya? Sudah mendiscover semua itu. Sains sudah tahu itu kan sudah diobservasi. Ya. Sudah diobservasi tapi apa sih itu? Dia estimasi belum diobservasi. Karena kan terlalu jauh. Nah, enggak, katakanlah yang terobservasi. Ya, yang terobservasi dari sebuah galaksi itu sudah jutaan atau miliaran planet itu. Apa sih isinya planet itu? Ya, belum diverifikasi. Jadi jangan-jangan di sana ada sebuah zat atau sebuah komposisi kimiawi yang kalau orang letakkan ke tubuhnya orang bisa hidup jutaan tahun. Oke. Dan science fiction itu menunjukkan Ya. itu saya ingin katakan, orang sering berpikir science fiction itu science. Science fiction itu menunjukkan bahwa manusia itu bergerak berdasarkan imajinasi dan imajinasi tentang life extension ya. Life extension itu artinya penambahan usia. Itu imajinasi yang sudah ada berabad-abad pada berbagai ilmu. Bahkan itu kan juga coba diupayakan demi melakukan perjalanan lintas galaksi kan, yang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah itu. Tapi dan ada, mohon maaf, sekarang ini kan boleh jadi orang itu ketika seperti misalnya ini sekedar eksplorasi science fiction ya. Kalau kita bisa, jadi ini bukan maksudnya saya kita bicara soal eksplorasi science fiction. Bagaimana orang bisa memperpanjang usianya? Boleh jadi dia punya sebuah jaket, yang jaket itu menahan penuaan. Dan jaket itu komposisi dari bahan-bahan kimia tersebut. Ini boleh jadi, kan ini bicara science fiction ya. Dan sekarang orang itu tidak bisa menafikan ketika orang bicara ini science fiction itu kan tidak bisa dinafikan oleh sains. Makanya science fiction dalam kenyataannya seringkali mendrive perkembangan sains. Jangan salah. Mendrive atau mencetuskan sang saintis untuk berpikir tentang itu, sesuatu yang sebelumnya hanya imajinasi. Kalau dalam filsafat ilmu ya, the philosophy of science itu ada context of discovery, ada context of justification. Umumnya context of discovery itu sesuatu yang irasional, intuitif, imajinatif, man. Dia boleh jadi kejadian yang tidak terukur, karena bukan justifikasi. Dia bukan sesuatu yang rasional dan sesuai dengan teori, prinsip, enggak. Jadi dia intuitif. Discovery-nya suatu penemuan. Seperti misalnya discovery tentang, dan ini sering dibahas oleh para filosof di bidang filsafat sains. Misalnya penemuan Einstein tentang teori relativitas waktu. Ini bukan karena dia baca-baca teori saja, karena ada sesuatu yang dia alami, dia imajinasikan, dan umumnya menurut mereka yang mendukung perbedaan antara konteks of discovery dan konteks of justification, bahwa umumnya penemuan saintifik yang kemudian menjadi teori dan teorema yang disepakati sesuatu yang tidak saintifik, berawal dari imajinasi, non saintifik, non rasional. Oke.
Itu catatan Ya, kaki aja. Imam Mahdi kan gaib, dikatakan gaib. Ya. Nah, kegaiban ini kalau kita bicara soal, kan kalau kita bicara juru selamat dari keyakinan saudara-saudara Kristiani kan Yesus. Yesus itu kan kalau menurut keyakinan Islam kan diselamatkan ke alam lain. Ya. Nah, apakah kegaiban Imam Mahdi juga di alam lain atau di alam kita saat ini? Di alam ini. Di alam ini. Alam ini termasuk yang triliunan galaksi. Alam ini bukan? Enggak, saya mau tanya. Orang ini dunia ini, bumi ini. Bumi ini atau tidak saya tidak tahu. Tetapi jelas alam material. Bukan alam yang disebut sebagai alam setelah kematian. Atau alam yang disebut alam barzakh ya. Setidak-tidaknya definisi barzakh yang umum ya. Barzakh artinya kehidupan setelah mati, karena barzakh juga ada definisi. Tapi itu kan ilmu eskatologi yang sangat artinya alam material, teknis ya. Alam fisik ya. Fisik. Alam sama imajinasi, fisiknya bukan sama fisiknya dengan jutaan triliunan galaksi dan planet yang ada di angkasa ini. Sama fisiknya dengan itu. Dan kalau kita bicara tentang itu, maka kita membuka, mengekspan imajinasi kita tentang kemungkinan-kemungkinan. Orang ini kan sebetulnya begini, saya seperti tadi bilang, ide tentang kemenangan keadilan ini dulu diyakini. Kalau dia bilang ini tidak mungkin, dia tidak akan perlu di pembahasan selanjutnya, ini tidak penting. Sosoknya apakah hidup atau tidak penting. Tapi kalau buat dia ini penting, maka dia akan membuka pintu-pintu yang lain. Sama seperti begini Pak Irfan. Apakah orang yang sakit itu mau dan merasa penting untuk sehat? Nggak penting, ya sudah. Mau dia percaya dengan Tuhan atau tidak percaya dengan Tuhan, percaya dengan sains atau tidak percaya dengan itu tidak penting, karena dia pada akhirnya sudah tidak mau sembuh. Ini dulu kuncinya di sini. Oke, dia mau sembuh. Oke. Percaya dengan medis? Oh nggak percaya. Minimal alternatif. Nggak percaya juga. Minimal doa. Nah, gitu loh maksud saya. Jadi memang yang terpenting tadi ya. Tapi kan kita nggak masalah saat bahas. Nggak apa-apa ya. Makanya saya bilang sosok itu kalau dia percaya dengan ide dasar ini, maka sosok itu menjadi mudah mengerti dan dipercayai. No problem. Kenapa? Karena pada akhirnya kalau sosoknya nggak ada, tidak punya pengalaman ribuan tahun seperti ini, terus sosok itu akan menjadi orang biasa. Gandhi sudah mencobanya dan akhirnya malah dibunuh. Mandela telah mencobanya dan akhirnya cuma bisa menyelamatkan Afrika Selatan dengan jadi nanti dan lain sebagainya, pahlawan dunia. Sosok ini sampai saat ini tuh punya pengalaman sejarah hampir belasan generasi berarti ya. Belasan generasi dan tidak ada dan akan mungkin berlanjut terus entah berapa generasi yang akan datang. Tidak problem. Problemnya dia tidak boleh sama dengan pahlawan-pahlawan sebelumnya kan. Dia tidak boleh memiliki suatu status spesifikasi katakan sama seperti pahlawan-pahlawan dan reformis-reformis sebelumnya yang sudah terbukti digagalkan oleh kekuatan yang terorganisir. Dan kenapa? Karena masyarakatnya, generasi masyarakat yang hidup di era itu tidak meyakini tentang keadilan sebagai jalan hidup. Ini juga salah satu alasan kenapa dia gaib sekarang. Menunggu. Dia menunggu, makanya para ulama mengatakan dia bukan ditunggu, dia menunggu. Nah sekarang jadi bukan kita menunggu dia sudah lahir kok. Dia menunggu kita. Karena dia menunggu kita berubah. Percaya nggak kita kalau nggak harus melakukan kekejaman untuk mendapatkan hasil? Jadi kalau ada yang mengatakan semakin banyak orang yang percaya untuk mempercepat kedatangan itu adalah dengan memperbanyak kejahatan, itu salah justru ya? Salah, karena berarti dia tidak percaya dengan keadilan, karena dia akan dibalas. Justru kalau makin banyak orang percaya pada keadilan, itu makin mempercepat kedatangan. Ya, karena selama ini makin banyak orang yang tidak percaya dengan keadilan. Karena kan keyakinannya, ada keyakinan bahwa kalau dunia makin kacau, baru datang. Salah. Kalau dunia makin kacau, makin putus asa sebagian besar orang tentang adanya kemungkinan keadilan. Sudah makin kacau, sama seperti orang makin sakit. Apa yang akan dialami oleh orang yang makin parah. Proses orang yang makin parah menuju kepada keputusasaan. Ketika itu yang terjadi, sudah nggak perlu lagi dia berpikir tentang keadilan. Maka buat dia yang ada adalah pasrah kepada keputusasaan.
Jadi itu salah saja kalau Salah. ada anggapan bahwa Ya salah besar. Justru bertentangan dengan ide ini. iya, Karena ide ini justru ingin mengedukasi orang, memotivasi orang untuk percaya. Jangan putus asa, keadilan pasti akan datang. Dan mereka yang berbuat tidak adil akan dihukum. Akan ada aparat yang turun untuk menginvestigasi, menyelidiki dan sebagainya. Sama seperti kita hidup di, misalnya kenapa kita hidup damai di Indonesia misalnya, jalan malam dan lain sebagainya. Ya karena kita merasa kalau ada kejahatan ada yang mengawasi. Ini dulu. Terus jangan berpikir kita keluar malam-malam terus nggak percaya. Apakah kita akan keluar malam hari? Kalau kita tidak percaya bahwa ada aparat yang baik, ya enggak. Nggak ada polisi, nggak percaya pada polisi, nggak percaya bahwa akan ada keamanannya, kita nggak akan keluar rumah. Nah ini ide ini yang harus didobrak. kalau dia sudah hidup 1200 tahun lebih, bagaimana memverifikasi sosok ini ketika dia muncul nanti? Karena kan tidak ada yang mengenali. Satu, tidak ada yang hidup selama itu. Dia akan punya banyak keistimewaan dari segi pengalaman, pengetahuan, dan dia akan memberikan penjelasan yang tidak banyak orang bisa tahu tentang apa yang terjadi, dan dia tahu bagaimana cara dia memunculkan dirinya yang paling relevan dengan setiap era itu. Gitu. Ya, orang dengan pemahaman 1200-1300 tahun, Tapi kan 1200 tahun ya. kemungkinannya sangat sedikit orang yang akan percaya. Makanya saya bilang percaya kepada keadilan dulu. Kalau sudah percaya kepada keadilan, maka penentuan sosok itu menjadi sangat ringan apabila percaya. Contoh begini, Man. Saya contohkan gini. Anda pergi ke luar kota. Anda tidak percaya ada keamanan. Lewat polisi di situ. Anda percaya dia akan memberikan keamanan kepada Anda? Oh, Anda sudah tidak percaya kepada keamanan secara keseluruhan. Bahkan Anda akan merasa takut ada polisi. Sebaliknya, Anda keluar rumah dengan kepercayaan akan ada keamanan itu dan terjamin keamanan saya. Ketemu polisi, Anda akan merasa aman. Tidak ketemu, merasa aman juga. Jadi jangan difokuskan pada sosoknya, karena biasanya pembicaraan tentang sosok ini cara untuk mematikan ide dasar tentang ada hal yang ingin dimatikan dari orang yang mengarahkan pembahasan kepada sosok. Toh siapapun sosoknya, kita lihat polisi itu badannya kecil, badannya kurus, tetap percaya dia bisa mengatasi keamanan. Badannya gede, percaya juga. Mukanya seperti ini, percaya juga. Cara bicara, percaya aja. Karena sudah ada kepercayaan. Tapi kalau tidak ada kepercayaan, mau modelnya seperti apa polisi itu, kita nggak percaya. Ini problem. Makanya menurut saya, sebagaimana suatu negara butuh menanamkan kepercayaan warganya kepada Aparatur negara. Keamanan dulu, bahwa ada keamanan, maka mereka akan percaya kepada aparatur dan percaya kepada semua penegak hukum dalam berbagai sisinya. Kalau tidak, maka dia tidak akan percaya kepada negara dan tidak percaya akan kemampuan negara mengamankan. Nah ini sekarang Allah Subhanahu Wa Taala ingin manusia kan selamat. Yang tidak berlaku jahat terus, tidak berlaku menindas terus. Ini kan sebenarnya bentuk kasih sayang Allah. Percayalah kamu bahwa keadilan akan menang. Wah, gak bisa saya percaya. Oh ya sudah, berarti kamu merencanakan perbuatan tidak adil. Kan gitu. Sama seperti orang yang merasa tidak aman. Loh, kenapa kamu merasa tidak aman? Oh iya, pengalaman saya dicorong ini segala macam. Oke, tapi kalau kamu tidak percaya dengan keamanan, apa yang akan terjadi? Kan gitu. Yang akan terjadi, kamu akan melakukan hal-hal yang tidak legal dalam rangka mengamankan dirimu. Oh, tambah kacau lagi, man. Ngerti maksud saya konsekuensi dari yang ini konsekuensinya ke sana, yang ini konsekuensinya ke sini. Nah, terus apakah ada kan kalau kiamat ada tanda-tandanya kan disebutkan, ya banyak riwayat. Apakah kemunculan sosok ini juga memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda tertentu? Tanda terbesar adalah manusia mulai kembali kepada fitrahnya, percaya bahwa keadilan bisa ditegakkan, bahwa manusia layak menerima keadilan di muka bumi ini, dan bahwa manusia bisa hidup bersama-sama yang lain dalam suasana yang adil.
Kalau tanda-tanda yang sering yang termasuk seperti datangnya dari itu menurut saya nggak penting dan nggak relevan. Besar. Nah itu malah sebagiannya menurut saya justru merusak ide tentang keadilan, karena sebagian tanda itu justru menunjukkan bahwa ini eranya masih belum bergerak, belum ada perubahan paradigma, manusia masih mau menegakkan yang dia sebut keadilan itu cita-cita keadilan dengan senjata perang. Loh, yang sebelumnya sudah coba semua dan gagal kok, mau ini lagi apa bedanya dengan kemampuan penghancuran yang lebih besar. Terus yang lucu adalah sebagian mengatakan bahwa manusia akan mati, sebagian misalnya itu pernah kita diskusikan di tahun sampai pembantaian terhadap babi jutaan manusia mati ratusan. Keadilan dari mana setelah semua itu terjadi? Kalau itu yang jadi kalau tanda ini yang menjadi unsur esensial dari ide tentang keadilan, kalau tanda ini menjadi tanda-tanda ini betul-betul menjadi esensial, menurut saya lebih baik akhirat sekali, ya udah nggak perlu ada di dunia karena pembantaiannya lebih besar. Jadi mau datang keadilan perlu ada pembantaian yang tidak berhenti. Ya, kita sudah menyaksikan terlalu banyak melalui film-film atau dokumenter tragedi Perang Dunia Kedua gitu kan. Itu tidak bisa membayangkan terjadinya. Nah, dan itu menurut saya juga suatu bentuk penghinaan, pelecehan terhadap sosok ini dan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang Maha Rahman dan Rahim, dan juga pelecehan terhadap risalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang intinya adalah rahmat kepada rahmat itu artinya ya tentu kasih sayang. Oke, ada yang bilang enggak, justru bentuk kasih sayang ini dengan menghancurkan, merubah, memerangi, menghabisi. Siapa yang melakukan semua itu? Kekuatan apa? Kekuatan manusia ini sudah seakan seimbang terus, Pak. Yang ini punya nuklir, ini mengirim nuklir, ini juga ngirim nuklir. Oke. Enggak, nanti ini nuklirnya bisa ditanya. Ini juga sedang mencari. Kan tadi ada berpikir di koridor itu terus. Ini menurut saya jalan buntu. Dan saya udah cukup lama berdiskusi dengan diri dan orang-orang itu. Ini orang-orang pakai cara lama, mentalitas lama, paradigma lama membayangkan kehadiran Imam Mahdi itu. Pakai cara itu. Ya, enggak bakal. Kenapa enggak Rasulullah? Sekarang pertanyaannya kenapa enggak Rasulullah satu? Kedua, kenapa menunggu terlalu lama kalau cara yang sama yang akan dipakai? Kenapa harus 1200 tahun, 1300 tahun, 4000 tahun, 5000 tahun? Kenapa enggak dari awal aja? Toh juga teknologinya dia bisa tek dapat. Ini yang pertanyaan fundamental saya yang tidak akan bisa dijawab kecuali kita mengandalkan kepada perubahan manusia dan seluruh minimal mayoritas manusia. Tetap akan ada orang jahat, pasti tetap akan ada. Dan sepanjang sejarah sebetulnya penjahat yang sebenarnya 1%. Jadi sebetulnya yang penjahat dan pelaku ketidakadilan itu 1% ini. Cuman dia mampu 1% ini mampu menanamkan ketidakberdayaan, menanamkan keputusasaan, apatisme, ketidakpedulian pada 99% orang. Inilah 99% yang harus bangkit. Nah, baru setelah itu Imam Mahdi muncul dengan damai aja. Toh 99% sudah nggak taat sama yang 1% kan gitu. Sama seperti Rasulullah ketika Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah, tidak perlu ada senjata, tidak perlu ada apa-apa. Tidak perlu ada pertemuan. Sudah selesai, Anda sudah istilahnya bangkrut kok, Anda kan sudah mati semua. Jadi sosok ini sama sekali bukan komandan perang. Nah itu. Panglima perang, karena kan saya sering membayangkan sosok ini. Mohon maklum, harap maklum. Jadi saya dulu sering membayangkan sosok itu seperti sosoknya Gandalf di Return of the King-nya Lord of the Ring. Di mana perang besar terjadi, lalu muncul seorang begini dengan kuda putihnya gitu kan. Orang akan bilang bahwa ini utopia. Manusia dasarnya adalah makhluk yang mengagumi kekerasan dan menyelesaikan masalahnya dengan kekerasan. Tapi saya percaya manusia manusia harus tumbuh, berevolusi, Gak ada cara lain. Karena kalau sosok ini digambarkan punya kesaktian yang sifatnya hardcore atau hardware atau hard power, itu sudah dimiliki oleh yang lain. Oke? Kecuali sifatnya soft power. Jadi dia punya suatu jenis keilmuan. Nah, itu saya percaya. Memiliki pesona dan persona, karisma yang tidak dimiliki oleh orang. Atau pengetahuan yang tidak dimiliki oleh itu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kebijaksanaan yang terlupakan oleh orang lain. Nah, itu saya percaya.
kebijaksanaan yang tak terpikirkan orang. Tak terpikirkan oleh orang. Solusi-solusi yang soft, yang halus, yang lembut untuk berbagai persoalan manusia. Misalnya manusia sedang mengalami kanker yang akut atau wabah yang besar, Perubahan iklim misalnya. perubahan iklim, atau dia punya solusi tentang penyakit yang dari itu oke. Setuju 100%. Masuk di akal. Karena itu dari manusia mengejar manfaat. Nah, kalau sudah dia memberi manfaat, tapi kalau pakai perang-perangan, sudah nggak ada yang lebih hebat dari Imam Ali. sudah Imam Ali sudah lebih dari cukup, gitu. Dan sudah perang dari perang ke perang, dan pada akhirnya memang manusianya yang belum mau berubah. Gitu. Nah, ini juga pertanyaan menurut saya penting juga, Sat. Karena ada anggapan bahwa ketika sosok ini datang, itu dia akan mengislamkan seluruh manusia. Bagaimana? Saya yakin 100% bukan tugas seorang nabi, apalagi non-nabi, bukan tugas rasul, apalagi non-rasul untuk mengislamkan orang. Karena Rasul sudah mengatakan wa ma alaina illal balagh. Kita ini cuma nyampein aja. Mengislamkan orang itu harus dari diri orang itu. Kenapa? Karena la ikraha fiddin. Ini prinsip. Manusia itu ketika merasakan keamanan, keadilan, kesejahteraan, dan perasaannya terbuka, otomatis dia akan menerima Islam. Karena apa? Islam agama fitrah. Tapi Islam yang ini ya, yang sesuai dengan fitrah. Kalau Islam yang gak jelas, gak tahu, malah mau dipaksain pakai apapun, orang akan lari dari Islam. Tapi Islam yang sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan akal sehat manusia, yang mudah diterima ketika keadilan sudah tersebar. Jadi tugas sang pemimpin itu adalah menebar keadilan dan kedamaian sedemikian sehingga manusia mampu untuk berpikir secara objektif, secara jernih, secara tenang, nggak dikejar-kejar hutang, nggak dikejar-kejar ketakutan, nggak dihantui oleh berbagai persoalan. Enggak. Nah, pada saat itu dan tidak merasakan ada tekanan sana tekanan sini, kalau nanti saya begini nanti wah nggak ada, ya orang kembali kepada fitrahnya, man. Jadi yang dia bawa itu konsep keadilan yang relevan pada masa itu nanti. Begitu. Bukan agama, bukan ajaran. Ajaran dia bawa, tetapi ajaran itu tidak akan dipaksakan. Bukan sesuatu yang perlu dipaksakan, karena ketika ajaran itu rasional, sesuai dengan fitrah manusia, orang akan terima. Asal kondisi dan situasinya sudah dipenuhi dengan keadilan. Tapi kalau dalam keadaan ditindas, orang disuruh menerima ajaran apapun, ya nggak mau. Ya, yang menarik dari ungkapan itu adalah bahwa kita bukan yang menungguni, tapi dia justru yang menanti kesiapan kita, ya. Ya, generasi di mana ya, generasi manusia itu sudah mulai berpikir bahwa cara-cara yang irasional, cara-cara yang biadab dan tidak adil tidak akan bisa memberi manfaat yang langgeng bagi manusia, tidak sustainable apapun yang dilakukan manusia. Nah, saya kira itu yang pada masa itu jadi manusia di suatu saat, saya kira sekarang ini sudah ada sih bibit-bibit atau tanda-tandanya, tapi mungkin itu nanti kita bahas lagi ya. Seperti misalnya sustainable development. Orang bicara sustainable development itu kan sebetulnya ingin sesuatu yang langgeng. Nah, apa itu yang langgeng? Yang adil. Nah, kalau sepakat seperti itu, iya ya, lebih baik adil, dia akan langgeng. Kalau saya menerima duit atau sejahtera dalam keadilan, kesejahteraan saya akan langgeng. Tapi kalau saya mensejahterakan diri dan keluarga saya dengan cara tidak adil, kesejahteraan saya dan keluarga saya tidak langgeng. Nah, jadi mulai berpikir dulu. Nanti ada step-step manusia ke sana, jadi batu bata itu terbangun, maka kondisi global manusia untuk memilih, ya kita pilih sebuah sesuatu yang sustainable. Ketika sesuatu mau kita yang sustainable, pada saat itulah keadilan menjadi relevan bagi semua kalangan, minimal 99% manusia. Oke, baik, Sat. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Semoga penjelasan antum yang di edisi kali ini bisa melengkapi yang sebelumnya dan membuat kita bisa lebih memahami tentang konsep. Sebenarnya yang penting itu konsep ya. Iya. Konsep itu yang kita harus harapan pahami dan tentu saja setelah dipahami, diyakini, baru masuk ke persoalan sosok tadi. Demikian teman-teman dan para pemirsa channel Kupas, pembahasan kami atau obrolan kami tentang Mahdiisme, konsep keadilan
universal di akhir zaman dan juga tentang sosok Imam Mahdi. Jangan lupa untuk terus menyimak video-video kami selanjutnya, mensubscribe channel kami, dan jangan tetap bersemangat untuk memberikan komentar di kolom komentar yang tersedia di bawah video. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.